Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami sore hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, untuk hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan terus menumbuhkan kami, yang akan terus membawa kami masuk dalam setiap kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Engkau ada pada sore hari ini, memimpin, menyertai, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kaum wanita yang sore hari ini bersama-sama mendengar dan boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Kami rindu lakukan firman-Mu Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kembali kita bersama dalam renungan kaum wanita. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 saya akan bacakan untuk kaum ibu yang ada. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang satu tema, yaitu berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Jadi kita akan belajar firman Tuhan tentang berakar dan bertumbuh. Jadi orang yang bertumbuh itu belum tentu berakar. Tetapi orang yang berakar pasti dia bertumbuh. Ketika Yesus melewati pohon ara dan melihat ada banyak daun, tetapi tidak ada buah yang ada. Dan Tuhan bilang kalau tidak berbuah harus ditebang. Jadi pertumbuhan yang baik itu ketika ada akar yang kuat. Dan pertumbuhan menjadi tidak baik kalau akarnya tidak kuat. Jadi pertumbuhan itu berbicara hal yang fisik, jumlah yang kelihatan. Kelihatannya bertumbuh, kelihatannya banyak daunnya, tapi enggak berbuah dan tidak berkembang. Lah ada banyak orang Kristen, kaum ibu, kaum wanita yang ada, tua-tua jadi orang Kristen. Tetapi cuma bertumbuh, tapi tidak pernah berakar. Lah kita akan belajar sore hari ini tentang berakar dan bertumbuh. Artinya itu harus berjalan bersama. Itu harus berjalan bebarengan. Tidak bisa aku mau bertumbuh saja. Itu cuma kelihatan fisik. Kelihatan rohani. Tetapi dalamnya kosong. Tuhan tidak mau bahwa ketika kita menghadap Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Itu sebabnya kita akan belajar tentang berakar dan bertumbuh. Di dalam Amsal 12 ayat yang ketiga dikatakan orang yang memiliki akar orang benar itu tidak akan tergoncangkan. Jadi kalau akarnya kuat, lah itu ada pada orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Lah itu yang akan kita belajar. Sehingga kita tidak cuma bertumbuh kelihatan saja, tetapi dari dalam itu berakar. Sehingga pertumbuhan itu menjadi satu pertumbuhan yang baik, yang bertumbuh, berkembang, berbuah lebat dan bisa dinikmati orang. Lah hari ini kita akan belajar 3 hal bagaimana untuk kita bisa berakar dan bertumbuh dengan baik. Bisa berakar dan bertumbuh dengan baik. Yang pertama, orang yang rindu untuk hidupnya berakar dan bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, orang itu harus menyingkirkan segala sesuatu yang menjadi penghalang dan penghambat dalam hidupnya untuk bisa berakar dan bertumbuh. Apa itu? Itu berbicara tentang keinginan. Keinginan duniawi, keinginan diri sendiri dan bukan keinginan Tuhan. Apalagi itu berbicara tentang kesukaan. Berbicara tentang hobi yang mengalahkan ibadah kepada Tuhan. Hobi yang mengalahkan untuk baca firman Tuhan. Hobi yang mengalahkan untuk kita datang kepada Tuhan. Itu harus disingkirkan. Supaya apa? Supaya bisa berakar. Supaya apa? Supaya bertumbuh dengan baik. Apalagi dosa. Dosa apa yang sedang mengikat hidupmu itu membuat engkau terhimpit dan tidak bisa berakar dengan baik. Membuat engkau tidak bisa bertumbuh dengan baik. Apalagi keakuan. Jadi akunya kuat sekali. Yesusnya ke belakang. Jadi kalau Yesus ngomong dia nggak dengar karena akunya lebih kuat.
Dan orang seperti ini nggak bakal bisa berakar dan bertumbuh. Kemudian kesombongan. Orang yang sombong sulit untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Sehingga apa? Tuhan bisa membuat akar kita kuat. Dan kita bertumbuh dengan baik. Kemudian apalagi yang menjadi penghalang? Kepahitan. Wah, aku sakit hati sekali dengan orang ini. Kenapa? Oh, dia backing pak kita. Wah, disimpan baik-baik dalam hatinya. Sehingga menjadi apa? Menjadi kepahitan. Ibu-ibu, kaum wanita, kalau engkau ada kepahitan, mungkin dengan saudaramu, mungkin dengan temanmu, mungkin dengan suami, dengan ayah dan ibumu, atau dengan mertuamu, atau dengan siapa saja yang ada di sekelilingmu, bereskan sore hari ini. Itu membuat engkau tidak berakar, itu membuat engkau tidak bertumbuh. Kenapa? Ada sesuatu di hatimu, ada kebencian, ada kepahitan yang membuat kita tidak bisa berakar dan bertumbuh. Menyingkirkan dan membuang yang menghambat untuk kita bisa berakar dan bertumbuh. Kalau enggak, pertumbuhan iman kita kepada Tuhan itu jatuh bangun dan akhirnya apa? Mati. Dan tanda orang yang berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan adalah orang yang bisa menyalipkan dagingnya. Oh, terlalu sakit saya. Wah, terlalu sayang untuk buang hobinya. Wah, sayang untuk menjadi orang yang rendah hati. Maka kita tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita bertumbuh, tetapi tidak berakar. Ngomongnya bertumbuh, tetapi ketika tasontong sadiki, tapela besar. Itu tandanya kita belum berakar. Itu tandanya kita belum bertumbuh. Yang kedua orang yang berakar dan bertumbuh adalah orang yang memiliki pengenalan akan Kristus semakin mendalam. Kata mendalam itu berbicara satu keintiman. Jadi mengenal siapa Yesus. Jadi ketika ada goncangan, ketika ada badai, ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, ketika ada dosa dalam hidup kita, itu kita akan cepat bereskan. Kenapa? Karena kita itu tahu siapa yang Kristus yang kita sembah itu. Ada pengenalan yang dalam, keintiman, keakraban. Ketika kita melakukan dosa, maka kita akan mengakui dan kembali kepada jalan kebenaran. Nah, ini sangat penting. Di dalam Hosea dikatakan bahwa umatku binasa. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan. Jangan bilang kita melayani, tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, apa gunanya satu pelayanan kepada Tuhan? Jadi pelayanan kepada Tuhan itu sangat bagus, tetapi harus diimbangi oleh pengenalan akan Tuhan yang mendalam. Untuk berakar, untuk bertumbuh dengan kuat. Artinya kita benar-benar, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita punya keakraban dengan Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita cepat beralih dan kembali kepada jalan yang benar. Tidak ada satupun manusia yang super. Tetapi Tuhan menciptakan kita menjadi satu manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Dan Allah mau untuk kita melakukan perbuatan baik. Dan kita melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang bukan hanya kelihatan rohani, tetapi betul-betul rohani. Dan Mazmur 1 ayat 2 dan ketiga dikatakan orang yang memiliki kesukaan kepada Taurat Tuhan itu dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu mengalirkan dan selalu berbuah, dan apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Kenapa? Karena dia mendapat asupan air dari firman, air dari doa, air dengan pengenalan kita akan Tuhan. Itu sangat penting dalam hidup kita. Dan orang yang mengenal Allah itu cirinya orang itu memiliki ketaatan. Jadi mustahil orang mengenal Tuhan kalau dia tidak taat kepada firman. Mustahil orang yang mengenal Tuhan itu bikin dosa dan terus hidup di dalam dosa itu. Itu mustahil. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, dia hidup dalam ketaatan kepada firman dan apa kata Tuhan. Yang ketiga, orang yang berakar dan bertumbuh dengan baik adalah orang yang memiliki keteguhan iman. Di dalam ayat 6 dikatakan, ayat 6 bagian B, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Dia besar artinya Kristus Yesus. Keteguhan iman berbicara tentang bagaimana hidup kekristenan kita itu terus ada bersama dengan Tuhan. Ya, ada lagu Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jadi musim apapun, musim panas, musim hujan, ya, musim kemarau, mungkin masa paceklik sekarang ini untuk kita semua dalam masa pandemik. Ada kesulitan, ada sesuatu yang rasanya itu enggak seperti dulu. Tetapi ketika kita memiliki keteguhan iman di dalam Tuhan, kita akan terus ada bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu yang membuat kita berakar dan bertumbuh. Dan keteguhan iman itu berbicara tetap tinggal di dalam Dia. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata tetap itu dipakai kata walk. Yang artinya apa? Berjalan. Jadi tetap di dalam Dia. Jadi berjalan di dalam Dia. Kalau kita melihat ada satu gambar seorang anak dan seorang bapak, kemudian cuma ada telapak satu sepasang. Loh, yang sepasang mana? Ya karena Yesus yang menopang hidup kita. Itu berbicara berjalan bersama dengan Tuhan. Itu berbicara tentang bagaimana kita selalu melibatkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Itu berbicara tentang keakuan. Jadi kalau akunya ingin untuk mempertahankan dosa atau mempertahankan kesukaan, keinginan, hobi, kebencian atau kepahitan, kita suka. Tetapi ketika kita punya iman kepada Tuhan dan kita berjalan dengan Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan ini loh aku Tuhan, aku benci dengan dia Tuhan. Tuhan ini Tuhan hobiku ku serahkan kepadamu Tuhan. Ini keinginanku Tuhan, aku gak mau, aku serahkan ke Tuhan. Kenapa? Karena kita mau berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ini sangat penting, berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan dengan keakuan, kita berjalan dengan kesombongan, kita akan hancur, kita akan jatuh di tengah jalan. Tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan dan selalu ada bersama dengan Tuhan di setiap waktu, di setiap saat, ketika menghadapi badai dan ketika menghadapi situasi keadaan apapun, kita terus akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus menyertai. Kenapa? Karena Yesus menolong. Yesus yang memberikan tumbuhan atau pertumbuhan kita itu menjadi baik. Dengan kita berakar begitu dalam. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Menyingkirkan segala hambatan. Punya iman kepada Yesus Tuhan. Sehingga apa hasilnya? Kita menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Apa hasilnya? Kita menjadi orang yang hidup penuh dengan damai sejahtera. Kita dilepaskan dari segala kegelisahan, kita dilepaskan dari segala kekhawatiran, kita dilepaskan dari segala ketakutan, kita dilepaskan dari segala dosa, kebencian dan kepahitan. Dan ketika kita dilepaskan dari kesemuanya itu, kita bisa menikmati dan merasakan segala kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ketika kita terus bersungut dan mengomel, maka kita tidak akan mendapatkan hal yang baik. Tetapi ketika kita bersyukur, berlimpah syukur kepada Tuhan, maka kita akan melihat, oh begitu Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Puji nama Tuhan. Sore hari ini rindukan ibu-ibu, kaum wanita yang ada untuk kita berakar dan bertumbuh dengan benar. Singkirkan segala sesuatu yang menghambat. Miliki pengenalan kepada Kristus yang mendalam dengan benar dan sungguh. Miliki keteguhan iman dengan kita berjalan bersama dengan Yesus. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dengan yang lainnya. Dan kita tidak akan tergoncang. Kenapa? Karena akar orang benar itu tidak tergoncangkan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Yang membuat kami boleh berakar dan bertumbuh dengan benar di dalam Engkau. Sore hari ini kami datang kepadamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan segala keinginan kami, keakuan kami, hobi kami yang menghalangi kami untuk berakar bertumbuh. Kebencian, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan dan segala apapun yang menghambat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya
Setiap kami, setiap kaum ibu, setiap kaum wanita boleh berakar dan bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Terus kami rindu untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Supaya kami boleh mendapatkan segala kebaikan daripada-Mu. Berikan setiap kaum ibu keteguhan iman untuk terus berjalan bersama dengan Kristus. Dalam setiap badai, dalam setiap situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi. Karena kami tahu Engkau menyertai kami. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jadikan kami orang yang kuat. Kekuatan firman-Mu Tuhan. Untuk terus menguatkan setiap kaum ibu. Untuk boleh melakukan kehendak-Mu. Di dalam setiap kehidupan ibu-ibu yang ada. Ada banyak rintangan. Ada banyak hambatan. Tetapi sore hari ini Tuhan kami minta. Untuk Engkau hadir dalam hidup kami. Menguasai kami Tuhan. Memimpin kami. Dan membawa kami kepada segala jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan kebenaran-Mu, jadikan kami kuat oleh kekuatan-Mu Tuhan. Berkati setiap kaum wanita, kaum ibu yang ada dengan berkat melimpah. Apapun yang dirindukan, digumuli, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu, kasih setia-Mu, dan iman yang teguh Engkau pertambahkan dalam setiap kehidupan kaum ibu, kaum wanita yang hadir pada sore hari ini, sekarang dan selamanya. Syukur naikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Janji-Mu